Siapa itu keluarga Nabi? Hum kama qala Syafi'i aqaribuhul mu'minuna min Bani Hashimin wa Banil Muttalibi. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, keluarga Nabi adalah kerabat Nabi yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, yaitu orang-orang yang haram menerima sedekah atau zakat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Fathul Qarib yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnul Gharabili. Beliau wafat pada tahun 918 Hijriah. Kitab ini menjelaskan tentang fikih dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini merupakan penjelasan dari kitab At-Taqrib yang ditulis oleh Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asfahani yang wafat pada tahun 593 Hijriah. Selanjutnya langsung saja kita ke bagian muqaddimah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatu Syamsul Millati wad Dini Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi, amin. Telah berkata seorang syekh, seorang imam yang alim, yang sangat alim, sang mataharinya agama. Nama kunyahnya adalah Abu Abdullah. Nama beliau adalah Muhammad bin Qasim dari kota Gaza, Palestina. Beliau bermazhab Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan ridho kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitabi. Dalam muqaddimah ini musannif mengawalinya dengan lafal alhamdulillah untuk bertabarruk, mengambil berkah dengan pembuka surat Al-Fatihah. Secara hakiki surat Al-Fatihah dibuka dengan basmalah. Namun secara idhafi, secara tambahan, surat Al-Fatihah dibuka dengan alhamdulillah. Nah, dalam hal ini musannif bertabarruk dengan membuka surat Al-Fatihah yang bersifat idhafi atau tambahan, yakni lafal alhamdulillah. Mengapa demikian? Ada 3 alasan yang ditulis oleh musannif. Li'annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin. Alasan yang pertama adalah karena lafal alhamdulillah merupakan permulaan setiap perkara yang baik. Di dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama berkata, disunnahkan memulai dengan alhamdulillah pada setiap kali mulai menulis, belajar, mengajar, berpidato, meminang, dan hal-hal penting lainnya. Hal tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fahu aqta'. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut kurang berkah. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini hasan.
Dalam riwayat yang lain disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut kurang berkah. Hadis riwayat Al-Khatib. Imam As-Suyuti menilai hadis ini dhaif dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Dari kedua hadis tersebut kita dapat memahami bahwasanya ketika hendak melakukan perbuatan baik, kita disunnahkan untuk memulainya dengan membaca basmalah dan alhamdulillah. Karena hal tersebut akan menambah keberkahan. Bila tidak, maka menjadi kurang berkah. Maksudnya manfaat yang dirasakan menjadi sedikit dan pahala yang diraih pun sedikit. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Yang kedua bahwasanya lafal alhamdulillah ini merupakan penutup setiap doa yang ingin dikabulkan. Di dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa disunnahkan bagi kita untuk menutup doa dengan alhamdulillah, dan disunnahkan pula untuk memulainya dengan alhamdulillah. Sebagaimana yang biasa kita ketahui bahwasanya ketika kita mulai berdoa kepada Allah, biasanya diawali dengan istighfar, kemudian basmalah, kemudian alhamdulillah rabbil alamin, dan seterusnya. Lalu di akhirnya wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita disunnahkan untuk memulai dan mengakhiri doa dengan membaca alhamdulillah. Kemudian alasan yang ketiga, wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawabi. Alasan yang ketiga menurut musannif sehingga menggunakan lafal alhamdulillah ini untuk bertabarruk, yaitu bahwasanya lafal alhamdulillah merupakan penutup doa orang-orang beriman di dalam surga, tempat menuai pahala. Jadi orang-orang mukmin ketika di dalam surga juga menutup doa mereka dengan alhamdulillah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dan doa penutup mereka yaitu orang-orang mukmin di surga adalah alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'an surat Yunus ayat 10. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid dini ala wafqi muradihi. Musannif menyatakan, aku memuji Allah yang telah memberi taufik kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki agar bisa memahami agama sesuai dengan kehendaknya. Wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Aku sampaikan salawat dan salam kepada makhluk yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad, pemimpin para rasul yang bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya faham tentang agamanya. Wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikridz dzakirina wa sahwil ghafilina. Dan aku sampaikan pula salawat dan salam kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, baik ketika orang-orang ingat maupun ketika orang-orang lalai. Wa ba'du fa hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tahdhibi. Adapun selanjutnya, kitab ini merupakan kitab yang ringkas dan tidak berbelit-belit. Wada'tuhu 'alal kitabil musamma bit-taqrib. Aku menamakan kitab ini dengan nama At-Taqrib.
yang artinya mendekatkan. Agar apa? Liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'ina li furu'i syari'ati wad dini. Agar dapat memberi manfaat bagi para pemula yang membutuhkan pemahaman terhadap cabang syariat dan agama. Wal yakuna wasilatan linajati yaumaddini, dan agar menjadi perantara keselamatanku pada hari pembalasan. Wa naf'an li'ibadihil muslimina, serta bermanfaat bagi para hamba Allah yang beragama Islam. Innahu sami'u du'ai ibadihi wa qaribun mujibun. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha mendengar doa hambanya. Dia Maha dekat lagi Maha mengabulkan. Wa man qasadahu la yaqibu liqaulihi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan barang siapa yang meminta padanya, maka tidak akan ditolak. Karena Allah berfirman, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa'alam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitaqribi wa taratan bi ghayatil ikhtisari. Dan ketahuilah bahwasanya telah ditemukan pada sebagian naskah kitab ini di selain mukaddimahnya, yaitu terkadang kitab ini disebut dengan at-taqrib dan terkadang disebut dengan ghayatul ikhtisar. Falidzalika sammaituhu bismaini. Oleh karena itu, maka kitab ini aku beri dua nama, yaitu yang pertama ahaduhuma Fathul Qaribil Mujibi fi syarhi al-fadhit taqribi. Yang pertama namanya adalah kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarah Al-Fadh At-Taqribi. Kemudian yang kedua, wathani Al-Qawlul Mukhtari fi Syarhi Ghayatul Ikhtisari. Yang kedua nama kitab ini adalah Al-Qawlul Mukhtar fi Syarah Ghayatul Ikhtisar. Qala Syekhul Imam Abu Tayyibi wa yashtahiru aydan bi Abi Syuja'in Syihabul Millati wad Dini Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani saqallahu tharahu sabibar rahmati war ridwani wa askanahu a'la faradisil jinani. Telah berkata seorang syekh, seorang imam, nama kunyahnya adalah Abu Thayyib atau dikenal juga dengan nama Abu Syuja', sang bintangnya agama. Nama beliau adalah Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad dari kota Isfahan, Persia, yang sekarang namanya Iran. Semoga Allah mencurahkan limpahan rahmat dan ridho kepadanya dan menempatkannya di tempat yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memulai kitabku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ithmun lidzatil wajibil wujudi. Allah adalah nama Tuhan kita, zat yang keberadaannya bersifat wajib. Hal ini sesuai dengan sifat wajib bagi Allah yang pertama, yaitu wujud, yang artinya ada. Sedangkan lawan dari sifat wujud yaitu adam, yang artinya ketiadaan. War-Rahmani ablaghu minar rahimi. Sifat Maha Pengasihnya Allah lebih umum
daripada sifat Maha Penyayangnya Allah. Maksudnya, sifat Maha Pengasihnya Allah diberikan kepada siapa saja, baik yang beriman maupun tidak. Sedangkan sifat Maha Penyayangnya Allah diberikan hanya kepada hamba-hamba Allah yang beriman saja. Alhamdulillahi huwa thana'u 'ala Allah Ta'ala bil jamili 'ala jihati ta'zimi. Lafal alhamdulillah merupakan pujian kepada Allah Ta'ala dengan indah sebagai bentuk pengagungan. Rabbi ay maliki. Rabb artinya pemilik. Al-alamina bifathil lami wa huwa kama qala Ibnu Malikin ismu jam'in khassin biman yaqilu. Al-alamina dengan huruf lam yang berharokat fathah, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Malik bahwasanya lafal al-alamina adalah isim jamak yang khusus untuk benda yang berakal. Walaysa mufradahu alamun bi fathil lam. Dan lafal al-alamina seluruh alam bukanlah jamak dari mufrad alamun, alam, dengan huruf lam yang berharokat fathah. Mengapa demikian? Li'annahu ismun 'amun lima siwallahi ta'ala wal jam'u khasun biman yaqilu. Karena lafal alamun, alam, adalah kata benda yang umum, baik yang berakal maupun tidak, untuk sebutan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan al-alamina adalah jamak yang khusus untuk benda yang berakal saja. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada pemimpin kita Nabi Muhammad. An-nabi huwa bil hamzi wa tarkihi. Lafal an-nabi bisa menggunakan hamzah, an-nabi'u, dan bisa juga tidak, an-nabiyyu. Apa itu nabi? Insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bitablighihi. Nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat untuk diamalkan sendiri dan tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain. Fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Jika diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain juga, maka disebut nabi sekaligus rasul. Jadi perbedaan antara nabi dan rasul adalah bahwasanya nabi adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberi wahyu oleh Allah berupa syariat, tetapi syariat tersebut hanya diamalkan untuk dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syariat, dan syariat tersebut diamalkan untuk dirinya sendiri dan disampaikan juga kepada orang lain, kepada umatnya. Wal ma'na yunshi'us salata wassalam alaihi. Adapun makna salawat adalah semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepadanya. Wa Muhammadun alamun manqulun min ismi maf'ulil mudha'afil aini. Dan lafal Muhammad adalah isim alam yang diambil dari isim maf'ul yang ain fi'ilnya bertasydid. Wan nabiyyu badalun minhu aw 'atfu bayanin. Dan lafal an-nabi dalam ilmu nahwu berkedudukan sebagai badal minhu atau ataf bayan. Wa ala alihi tahirina. Dan semoga Allah memberikan pula salawat dan salam kepada keluarga Nabi yang suci. Siapa itu keluarga Nabi?
hum kama qala Syafi'i aqaribuhul mu'minuna min Bani Hashimin wa Banil Muttalibi. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, keluarga Nabi adalah kerabat Nabi yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, yaitu orang-orang yang haram menerima sedekah atau zakat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna hadhihi sadaqati innama hiya awsakhun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Sesungguhnya sedekah atau zakat ini adalah kotoran dari manusia, dan sesungguhnya itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Wa qila waqtarahu an-Nawawi innahum kullu muslimin. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi bahwasanya yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah semua orang Islam, yaitu ketika salawat tersebut diposisikan untuk berdoa, karena tabiat dari doa adalah umum, mencakup siapa saja. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa keluarga Nabi adalah istri-istri Nabi dan keturunannya. Ada juga yang mengatakan keturunan Nabi hanya dari jalur Fatimah saja. Ada pula yang mengatakan bahwa keluarga Nabi adalah orang-orang yang bertakwa saja. Wala'alla qawlahu an-dhahirina muntaza'un min qawlihi ta'ala wa yudhahhirukum tadhhira. Adapun lafal at-tahirina kemungkinan diambil dari firman Allah Ta'ala wa yudhahhirukum tadhhira, dan Allah membersihkan kalian wahai ahlul bait dengan sebersih-bersihnya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Wa ala sahabatihi jam'u sahibin nabi, dan semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada para sahabat Nabi. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya sahabat Nabi adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Lafal sahabah adalah bentuk jamak dari lafal sahib. Wa qawluhu ajma'ina takidun li sahabatihi, dan lafal ajma'ina dalam ilmu nahwu berkedudukan sebagai taukid atau penguat untuk lafal sahabatihi. Thumma dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari biqaulihi sa'alani ba'dul asdiqai jam'u sadiqin, wa qawluhu hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'aiyatun an a'mala mukhtasaran huwa ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu fil fiqhi. Kemudian musannif menyebutkan bahwasanya beliau diminta untuk menulis ringkasan ini dengan mengatakan beberapa teman, semoga Allah Ta'ala melindungi mereka, meminta kepadaku agar aku membuat mukhtasar atau ringkasan dalam ilmu fikih. Lafal asdiqa, teman-teman, adalah bentuk jamak dari lafal sadiq, seorang teman. Dan lafal hafizahumullahu ta'ala adalah kalimat doa. Mukhtasar artinya tulisan yang kata-katanya sedikit tetapi maknanya luas. Kemudian apa yang dimaksud dengan fikih? Al-fiqhu huwa lughatan al-fahmu. Fikih menurut bahasa artinya faham. Wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabi min adillatihat tafsiliyati. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Ala madhabil imamil a'zamil mujtahidi nasiris sunnati
Abi Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi'in. Kitab fikih ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang imam besar, seorang mujtahid, seorang penolong sunnah. Nama kunyahnya adalah Abu Abdullah, sedangkan nama beliau lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Asy-Syafi'i wulida bi Ghazzata sanata khamsina wa mi'atin wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu yaumal jumu'ati sal kharajabin sanata arba'in wa mi'ataini. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Dan beliau, semoga Allah memberikan rahmat dan ridha kepadanya, beliau wafat pada hari Jumat pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin. Musannif menyebut mukhtasar ini dengan beberapa ciri khas. Minha annahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Di antaranya adalah yang pertama, kitab ini ciri khasnya adalah sangat ringkas dan padat maknanya. Wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani wa kadzal ikhtisaru wal ijazu. Adapun lafal al-ghayatu dan an-nihayatu berdekatan maknanya. Begitupun lafal al-ikhtisar dan al-ijaz berdekatan maknanya. Wa minha annahu yaqrubu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Kemudian yang kedua, kitab ini ciri khasnya adalah mudah dipelajari oleh orang yang belajar cabang-cabang ilmu fikih dan mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Ai istihdaruhu an dhahri qalbin liman yarghabu fi hifdhi mukhtasari fil fiqhi. Maksudnya adalah mudah untuk menghadirkannya di luar kepala bagi orang yang ingin menghafal ringkasan ilmu fikih. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai an ukthira fihi ay al-mukhtasari minat taqsimati lil ahkamil fiqhiyati wa min hasri ay dhabtil khisalil wajibati wal mandubati wa ghairihima. Dan beberapa teman juga meminta kepadaku agar aku memperbanyak pembagian hukum-hukum fikih di dalam mukhtasar ini dan membatasi, yakni teliti dalam menentukan hal-hal yang wajib, sunnah, dan yang lainnya. Fajabtuhu ila su'alihi fi dzalika dhaliban lithawabi minallahi ta'ala jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari raghiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari. Maka aku mengabulkan permintaan tersebut untuk mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni balasan atas tulisan mukhtasar ini dengan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengharap pertolongan berupa anugerah darinya untuk menyempurnakan mukhtasar ini. Wa fit taufiqi lis-shawabi wa huwa diddul khata'i, dan mengharap taufiknya agar menunjukkan kebenaran yang merupakan kebalikan dari kesalahan. Innahu ta'ala ala ma yasha'u ay yuridu qadirun ay qadirun wa bi'ibadihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala yang dikehendakinya
dan maha lembut lagi maha mengetahui terhadap keadaan hambanya. Wal awwalu muqtasabun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi'ibadihi. Lafal pertama latif maha lembut diambil dari firman Allah Ta'ala Allahu latifun bi'ibadihi. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 19. Wathani min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul khabir. Sedangkan lafal yang kedua yaitu khabirun maha mengetahui diambil dari firman Allah Ta'ala wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-An'am ayat 18. Wal latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Lafal al-latif maha lembut dan al-khabir maha mengetahui merupakan dua nama di antara nama-nama Allah Ta'ala dalam Asmaul Husna. Wa ma'nal awwali al-alimu bidaqaiqil umuri wa mushkilatiha. Adapun makna yang pertama al-latif adalah Allah maha mengetahui perkara-perkara yang samar dan sukar dimengerti. Wa yutlaq aidan bima'na ar-rafiqi. Terkadang juga diartikan dengan makna maha lembut. Fallahu ta'ala alamun bi'ibadihi wa bimawadi'i hawaijihim rafiqun bihim. Oleh karena itu Allah Ta'ala maha mengetahui hamba-hambanya, mengetahui keadaan-keadaan mereka, maha lembut terhadap mereka. Wa ma'na tsani qaribun min ma'nal awwali. Adapun makna yang kedua, al-khabir, adalah mendekati arti yang pertama. Wa yuqalu khabartu syai'a akhbaruhu fa ana bihi khabirun ay alimun. Dan dikatakan aku mengabarkan sesuatu yang aku kabarkan, sehingga dengan kabar itu aku memberi kabar, yaitu mengetahui. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Kitab Ahkamin Taharati wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, muqaddimah telah selesai kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang taharah. Oleh karena itu, mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.